Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Khususan ila sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khususan ila sultan syabab qadir sahabat sajana masjid al-maghribah. Khususan ila masyayikhina Masyayikina wa Ustaz Ahmad Najih. Semua zanila jati-jatina wa amiyatina kubuna semua ta'amina minat wa abina wa amina lahumul fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu sab'atun min ummati fil jannah, syabun taibun wa man tasaddaqa sirran wa man yu'addi salatad duha wa man kana dhihabu malihi ahwana alaihi min fawati salati wahidin ma'al imam wa man dama'at ainahu bi khasyatillah wa man tarahamal ulama bi majalisihim. Alhamdulillah wonten detik niki kula kalban jenengan Allah masih sakit nglampahi ibadah Ramadan hari ke-28, malah muga ibadah kula kali sampean sedaya diterami oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tercatat sebagai hamba-hamba Allah muttaqin. Allahumma amin. Wonten sore menika kula badhe nyampaikan wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Sayyidina Ali. Ya aliyu sab'atun min ummati fil jannah. Ya aliyu, hai Ali, sab'atun min ummati fil jannah. 6 model orang dari umatku yang nanti akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, syabun taibun, pemuda yang bertaubat. Yang nomor 2, wa man tasaddaqa sirran, gimnika tiyang sing sedekah sirron kelawan rahasia. Yang ketiga, wa may yu'addi shalatad duha, orang yang selalu melakukan salat duha. Selanjutnya, wa man kana dhihabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatin wahidin mal imami, yaitu orang yang merasa susah apabila sholat ketinggalan imam. Susahnya itu melebihi dari susahnya apabila kehilangan harta bendanya. Yang nomor 5, wa man dama'at ainahu bi khasyatillah, yaitu orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah, terutama pada waktu malam hari. Yang terakhir yaitu wa man tarahamal ulama fi majalisihim, orang yang selalu menghadiri berbondong-bondong dalam majelis ilmu ulama.
6 golongan ini yang oleh Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Sebelum ini kita uraikan, pertama saya ingin menyampaikan di jenengan surga itu apa, surga niku nopo. Surga niku merupakan tempat yang indah, yang terindah, yang tidak bisa kita bayangkan dengan mata dan tidak bisa terbetik dalam hati dan pikiran. Itu surga. So kalau kita melihat surga sama dengan ada yang di atas dunia ini, surga dunia jauh berbeda. Surga yang akan kita tuju itu sifatnya kekal, tidak akan merasa bosan, dan juga sangat-sangat kita nantikan kenikmatannya. Kalau di dunia, kenikmatan di dunia ini hanya sebentar. Satu contoh, kula kali panjenengan seneng minum susu. Tidak mungkin kalau kali panjenengan setiap hari akan minum susu. Tentu akan merasa bosan pada suatu hari. Tapi kalau di surga tidak ada perasaan bosan semacam itu. Di dunia kula kali jenengan senang kepada sesuatu, dan itu senangnya tidak bisa kekal. Yang kekal itu di surga. Sedangkan gambaran surga di sana itu, kalau kita melihat dari surat Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang di dalam surga itu wujuhun nadhirah, wajahnya itu berseri-seri, tidak ada susah, tidak ada apapun. Ila rabbiha nadhirah, dan akan melihat kepada Tuhannya, kepada Allah. Tapi di sini tidak semua yang masuk surga bisa melihat kepada Allah. Ada tingkatan-tingkatan tertentu yang bisa melihat kepada Allah. Yang nomor 2, surga itu luasnya luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu ila maghfiratin wa jannah, untuk selalu minta maaf, wa jannah, dan cepat-cepat kita untuk menuju surga Allah. Sedangkan surganya Allah itu arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Luasnya itu yaitu perpaduan antara langit dan bumi, dan itu dijanjikan kepada Allah kepada orang-orang yang muttaqin. Tapi luas sama saya, luas sangat. Yang dulu kita bayangkan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, kalau kita masuk surga, masuk neraka semuanya, apa bisa cukup? Nah ternyata surga itu luasnya perpaduan antara langit dan bumi dan segala bentuk isinya di dalamnya. Kita padukan, itulah luasnya surga. Dan di bawah surga itu mengalir beberapa sungai. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr, dan sungai khamr di situ tidak memabukkan.
Kalau kita pernah mengaji di dalam kitab tafsir Yasin, apa yang kata orang Jawa kerentek dalam hati, apa yang kita sebutkan dalam hati dengan otomatis akan ada itu nanti di surga. Satu contoh, kalau di sini kula kali panjenengan ingin sate, ya, maka harus melalui proses uang, datang ke tukang sate, lantas membeli sate. Tapi kalau di surga tidak demikian. Dalam hati kita ingin sate, datanglah pelayan yang begitu cantik, yang istilahnya yaitu bidadari, membawa sate yang diberikan kepada kita. Dan sate itu tidak membosankan kepada kita, meskipun kita bawa harpi makan sate tidak bosan, karena kekal bakal. Lain dengan sate di sini yang saya katakan sebutkan. Kalau di sini kalau kalian jenengan 3 hari berturut-turut makan sate sudah merasa bosan. Di surga tidak demikian. Surga ini kalau kita mengacu kepada yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, akan diberikan diantaranya yaitu kepada 6 golongan. Dan selain ini masih banyak golongan-golongan yang akan masuk surga. Yang pertama yaitu syabun taibun, pemuda yang bertaubat. Dengan ini Rasulullah menjelaskan kepada kula kalian jenengan, yang namanya manusia itu tidak ada yang suci. Yang namanya manusia pernah berbuat salah. Sing namine menungso niku pasti nate nglampahaken dosa. Saya manusia nika pasti toman alampai perbuatan dosa. Tapi orang yang paling baik yaitu orang yang tahu dirinya melakukan dosa dan segera melakukan taubat. Oning cek toman ngelakoni dosa nikalo ibali ipole lantas taubat kepada Allah untuk tidak mengerjakan dosa itu lagi. Dan apabila ini dilakukan oleh pemuda, maka pemuda itu berhak mendapatkan surganya Allah. Kenapa pemuda? Karena pada dasarnya pemuda itu labil, terutama di usia antara 15 tahun sampai 20 tahun, yang dengan istilahnya yaitu remaja. Kalau masih remaja, antara nafsu dan akal itu masih dominan nafsunya. Dia ingin makan sesuatu tidak tanpa pertimbangan apapun, dia bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu. Meskipun apabila pengambilan sesuatu itu salah, mereka hanya berpikir, wah pecang degi, apa kata nanti. Itu sifat pemuda, khususnya yang masih remaja. Jadi labil, masih sering melakukan perbuatan dosa. Apabila dia sadar dan lantas melakukan taubat nasuha, tidak melakukan itu lagi, Pak, insya Allah dia juga termasuk yang ahli surga. Terutama yang muda-muda, yang remaja-remaja, sampai lihat nek kula jenengan sing sepuh-sepuh tahu dadi nom nggih. Nek sinom gak tahu dadi tuwa. Zamane kados menika, Pak. Zamane kados semangken. Anak muda wis kasarane seumpane pacaran ngoten. Dhek selalu akan nyosor mawon nggih. Enggak memperhatikan akibat selanjutnya ndak. Degi apa pecang degi. Nah, itu remaja semacam itu. Tapi kalau dia mempunyai pendidikan agama yang kuat, maka dia akan sadar telah melakukan perbuatan dosa dan dia akan bertobat dan tidak melakukan perbuatan itulah
lagi. Ini yang dimaksud dengan syabun taibun. Yang nomor 2 yaitu waman tasaddaqa sirran. Orang yang bersedekah sirran dengan rahasia. Kula kalian jenengan harus bisa membedakan antara sedekah dan infak. Kalau infak itu materi, uang, benda, itu infak. Tapi kalau sedekah yaitu segala kebaikan yang kita berikan kepada orang itu sedekah. Contohnya senyum dan sebagainya. Tapi yang paling bagus yaitu sedekah yang berupa uang dan sebagainya. Kalau kita sedekah kepada seseorang sirran, rahasia, seakan-akan tangan kita memberikan sedekah dengan tangan kiri, tangan kanan tangan kiri tidak tahu, seakan-akan semacam itu, saking rahasianya. Sulit. Dan kalau bisa sedekah itu jangan sampai diiringi dengan mengharap sesuatu yang lebih dan menyakitkan kepada orang yang kita beri sedekah. Sebab 2 hal ini akan menggugurkan sedekah kita. Satu contoh, kula kali panjenengan badhe nyukani kepada seseorang, takai dhuwit 1000, harap-harap tamani, bae meni wong iku ngekei aku 2000. Kalau kita sedekah semacam itu, hilang sudah pahalanya. Atau sedekah yang diikuti dengan azab, dengan menyakitkan. Satu contoh, kula mbek sampean sudah sedekah kepada si A. Lantas si A kita suruh, kita minta tolong. A, tolong aku tukokno iki nek saya nang pasar. Terus mantun niku sampean wong gak gelem si A. Ndak, aku kesel. Dalam hati kita ada ungkapan saya enggak ya. Mongko oleh rezeki polai lo beri abingko. Semacam ini bisa menghilangkan nilai-nilai sedekah. Yang ketiga, wa may yu'addi shalatad duha. Orang yang selalu mendatangi sholat duha. Sholat duha itu yaitu sholat yang kita kerjakan ketika matahari terbit sekira-kira 1 tombak, qadr ramhin dan sebagainya semacam itu. Kita sholat, kalau bisa 12 rakaat, 2 kali rakaat salam. Lah ini faedahnya luar biasa Bapak. Faedahnya luar biasa, terutama kepada masalah rezeki. Tapi jangan sekali-kali sampai melakukan sholat duha karena ingin mendapatkan rezeki, jangan. Kita melakukan sholat duha tujuannya cuma satu, yaitu mengharap ridhonya Allah. Tapi otomatis Allah akan memberi rezeki kepada kita. Yang selanjutnya yaitu wa man kana zihabu mali ahwana alaihi min fawati sholati wahidin mal imam. Niki sulit. Duha masih insyaallah kula paling jenengan sakit. Ya ini yang sangat sulit. Orang yang ketinggalan sholat dengan imam, dia susah. Susahnya melebihi apabila harta bendanya hilang. Nah, ini wangel nih. Nah, kebanyakan kita sholat tanpa imam masih tenang-tenang aja, nggih. Lebih susah apabila ada benda kita yang hilang, lebih susah. Padahal enggak. Kalau bisa tanpa sholat dengan imam kita susahnya luar biasa. Istilahnya kita diharapkan setiap sholat itu diharapkan untuk selalu melakukan sholat jamaah. Kalau kita selalu melakukan sholat jamaah, fa insya Allah tidak ada celah sholat kita tidak diterima oleh Allah. Fa insya Allah sholat kita diterima oleh Allah tergantung niatnya.
ikhlas atau tidaknya kalau sudah sholat jamaah. Kalau sholat sendiri ya diminta untuk khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sulit. Sehingga diharapkan sampean semua bisa melakukan sholat jamaah. Selanjutnya yaitu waman dama'at ainahu min khosyatillah, yaitu orang yang selalu menangis, air matanya turun bercucuran air mata min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, ini tidak semuanya orang bisa. Tidak semuanya orang bisa. Biasanya itu kalau kita melihat sesuatu yang kita rindukan, maka dengan sendirinya sampai akan bercucuran air mata ingat kepada dosa yang kita lakukan. Nah, ini diharapkan kalau sholat malam semacam ini. Yang sering terjadi apabila kita bisa berangkat haji dan umrah, melihat Ka'bah itu dengan sendirinya air mata kita bercucuran. Karena mengingat dosa dan terima kasih kepada Allah. Semoga kula ambek sampean kabeh bisa untuk pergi haji atau umrah. Allahumma amin. Yang terakhir Bapak, wa man darahamal ulama fi majalisihim, yaitu orang-orang yang selalu datang kepada majelis ulama, yaitu ulama menyampaikan ilmu dan orang datang, dan orang-orang itu termasuk yang mendapat surganya Allah. Kenapa? Sebab kalau kita bisa mendatangi setelah pengajian-pengajian yang dilakukan oleh ulama, setiap langkah kita yang kita lakukan mulai dari rumah sampai ke tempat majelis itu, semua binatang, semua makhluk Allah mendoakan kepada orang itu supaya diampuni dosanya. Bahkan ada satu riwayat diceritakan, kalau kula menghadiri pengajian ulama, maka malaikat itu menutupi sayapnya kepada orang yang hadir itu, supaya orang yang hadir itu orang-orang yang selalu mendapat ampunan Allah. Tanpa kula kali jenengan njok sepuro kali Allah, yang memintakan ampun tuh malah makhluk Allah yang namanya malaikat. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi yang paling penting Bapak, keenam tadi bisa kita peroleh apabila kula kalin jenengan mempunyai dasar iman yang kuat, terutama di akhir hayat kula kalin jenengan husnul khotimah, melakukan la ilaha illallah. Fa insyaallah kalau kita bisa semacam ini, maka tidak ada alasan kita tidak husnul khotimah. Kita harus husnudzon kepada ketentuan Allah. Saya rasa cukup ini yang bisa saya sampaikan karena sudah mau maghrib. Kalau salah kula ngapunten ingkang kathah dumateng jenengan semuanya. Kalau hal yang saya sampaikan benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, malar muga kula kalih jenengan bisa ngelampai sedayanipun niki, dan kula kalih panjenengan berhak untuk masuk kepada surganya Allah. Allahumma amin. Taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.